Hai, saya Asep, pengajar dari Froyo Framework. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang belajar menggunakan R, sebuah programming language yang menurut saya sangat menarik karena tidak hanya berguna untuk para programmer-programmer website atau sistem, tapi juga berguna untuk orang-orang bisnis. Kenapa? Karena R ini biasanya digunakan untuk data analisis. Bisa kita lihat di sini saya menggunakan R Studio sebagai tempat untuk saya memprogram. Di sebelah kiri atas ini adalah tempat untuk mengetikkan kode-kodenya. Lalu di bawah ini yang namanya konsol, kita bisa mencoba-coba apapun sebelum diketik sebagai kode yang sudah pasti, misalnya 1 ditambah 1, 2, terus kita bisa bikin hal-hal lainnya buat ngetes-ngetes. Lalu di sebelah kanan ini adalah environment. Belum ada apa-apa di sini karena saya belum menjalankan programnya. Lalu juga di sini ada susunan file-filenya. Sekarang saya akan coba jalankan si program ini. Nah, kita bisa lihat langsung terisi. Di situ ada environment-nya, ada variabel-variabel apa saja yang ada di dalam si R Studio ini yang sudah kita jalankan. Lalu juga ada tipe-tipe data lainnya, lalu ada plot karena saya menjalankan fungsi plot, dan akan saya jelaskan satu-satu. Pada R language ada beberapa tipe data, yaitu tipe karakter. Ini adalah yang isinya bisa dibilang seperti huruf atau angka yang tidak bisa dilakukan komputasi seperti matematika. Lalu ada tipe numerik, ini bisa dihitung untuk matematika, misalnya 1 tambah 1, 1 kali 5, seperti itu. Lalu ada tipe vektor. Tipe vektor itu mungkin kalau di bahasa pemrograman lain bisa dibilang sebagai array. Jadi di dalamnya ada kumpulan data-data. Di dalam dalam satu data terdapat banyak elemen data. Lalu di sini ada yang namanya tipe logical. Logical itu boolean, true, false. Lalu ini yang sedikit berbeda dibanding bahasa pemrograman lain. R memiliki tipe data yang berbentuk tabel, misalnya matrix. Ini kalau saya buka, harus dijalankan, bentuknya seperti ini. Bentuknya tabel-tabel. Nah, ini matrix karakter. Saya membuat beberapa nama kota besar di dunia dengan jumlah baris 2, kolomnya 3. Baris 2, 3 kolom. Lalu juga ada yang bentuknya bernama data frame. Data frame ini sama bentuknya seperti matrix, hanya perbedaannya data frame dapat menampung data dengan tipe yang berbeda. Jadi ada yang di sebelah kolom pertama ini tipenya adalah numerik, lalu kolom berikutnya ini tipenya adalah karakter. Maaf, kebalik. Kolom pertama ini karakter, yang kedua ini numerik. Tidak seperti metrik. Kalau metrik harus sama. Kalau numerik semua, kalau karakter semua. Lalu ini adalah contoh manipulasi datanya. Misalkan kita pada awalnya cuma punya data jumlah gelas. Ini saya komen dulu. Data aslinya seperti ini. Pagi kita minum 2 gelas, siang 5 gelas, sore 4, malam 3. Lalu kita ingin memanipulasi dengan berapakah harga dari masing-masingnya. Misalnya kita tentukan harga minumannya 1 gelas adalah 3.000. Lalu kita ingin memanipulasinya dengan menambahkan kolom baru yang namanya total harga. Nah, ini hasilnya. Jadi pada tipe data table ini kita harus berpikir ya semua fungsi yang dijalankan, semua kalkulasi yang dijalankan itu dalam bentuk baris dan kolom. Akan dilakukan seperti itu. Lalu selain dalam bentuk tabel-tabel, kita juga bisa membuat plot chart. Misalnya ini. Di sini kita melakukan
menggambar data minuman kita ini menjadi sebuah bar chart. Nah, demikian perkenalan yang sangat singkat dan padat, tapi semoga bisa membuka wawasan kenapa kita harus belajar R, terutama untuk orang-orang bisnis yang sangat membutuhkan analisis data. Terima kasih.